Halo semuanya, perkenalkan saya Joyce Marsha Melody. Saya dari Teru Angkatan 2024 dengan 3 digit yang terakhir saya 034. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dan membahas tugas yang kedua dari praktikum sistem embedded, yaitu tentang interrupt dan timer. Nah, di awal-awal saya akan menjelaskan secara teori terlebih dahulu tentang interrupt dan timer. Langsung saja. Apa sih interrupt itu? Nah, interrupt itu adalah suatu mekanisme pada microcontroller yang biasanya digunakan untuk menghentikan sementara proses dari program utama ketika terjadi suatu kejadian tertentu. Kemudian akan menjalankan program khusus yang disebut Interrupt Service Routine atau ISR. Nah, interrupt itu biasanya digunakan untuk merespon kejadian yang membutuhkan penanganan cepat, seperti penekanan tombol, sinyal dari sensor, atau timer yang telah mencapai waktu tertentu. Nah, dengan menggunakan interrupt ini, microcontroller itu tidak perlu terus-menerus mengecek kondisi perangkat, seperti pada polling. Nah, sehingga penggunaan CPU itu akan menjadi lebih efisien. Setelah proses interrupt itu selesai dijalankan, microcontroller akan kembali melanjutkan program utama dari titik terakhir sebelum interrupt itu terjadi. Nah, lalu apa sih perbedaan dari polling dan interrupt itu? Nah, untuk polling sendiri itu adalah metode di mana microcontroller itu tadi akan secara terus-menerus mengecek status suatu program atau kondisi tertentu dalam program utama. Sedangkan interrupt itu adalah metode di mana microcontroller hanya akan merespon ketika ada sinyal atau kejadian yang memicu interrupt. Nah, perbedaan dari polling dan interrupt itu, untuk polling, CPU itu terus mengecek kondisi dari perangkat, lalu membutuhkan waktu CPU yang lebih besar. Respon bisa lebih lambat jika banyak proses dan programnya itu lebih sederhana. Lalu untuk interrupt, itu CPU-nya hanya merespon ketika ada kejadian saja. Lalu penggunaan CPU itu lebih efisien, responnya untuk interrupt itu lebih cepat, dan programnya itu lebih kompleks karena dia menggunakan ISR tadi. Nah, lalu bagaimana sih alur dari proses interrupt itu sendiri? Nah, proses interrupt pada microcontroller itu memiliki alur kerja sebagai berikut. Yang pertama, microcontroller akan menjalankan program utama atau main programnya. Lalu yang kedua, jika terjadi suatu kejadian atau sinyal interrupt dari perangkat eksternal atau eksternal atau internal. Lalu yang ketiga, sistem akan menghentikan sementara program utamanya. Yang keempat, microcontroller akan menyimpan kondisi program yang sedang berjalan. Kelima, sistem akan menjalankan interrupt service routine atau ISR untuk menangani kejadian tersebut. 6. Setelah ISR selesai dijalankan, sistem akan mengembalikan kondisi program. Dan yang ketujuh yang terakhir, program utama kemudian melanjutkan kembali proses yang sebelumnya dihentikan. Nah, dengan alur ini, microcontroller dapat merespon kejadian penting dengan cepat tanpa mengganggu keseluruhan sistemnya. Selanjutnya, jenis-jenis interrupt. Nah, di sini ada saya akan menyebutkan hanya 4 saja jenis interrupt ya. Nah, yang pertama itu adalah external interrupt. Itu merupakan interrupt yang berasal dari perangkat luar seperti tombol, sensor, atau sinyal dari perangkat-perangkat yang lain. Yang kedua, ada internal interrupt, yaitu interrupt yang berasal dari dalam microcontroller. Misalnya timer, ADC, atau komunikasi serial. Yang ketiga, ada hardware interrupt. Nah, interrupt itu yang dipicu oleh perangkat keras secara langsung, itu merupakan hardware interrupt ya. Dan yang keempat itu ada software interrupt, itu interrupt yang dipicu oleh program atau instruksi tertentu dalam perangkat lunak. Nah, selanjutnya perbandingan dari ESP32 dan STM32. Nah, perbandingan dari SP32 dan STM32 itu sendiri, untuk STM32 dia itu dikembangkan oleh STM Microelectronics. Nah, dia juga menggunakan arsitektur ARM Cortex-M, lalu banyak digunakan pada sistem industri dan otomasi. Konsumsi dayanya juga relatif rendah, serta memiliki performa yang stabil untuk kontrol sistem. Lalu untuk ESP32 itu dikembangkan oleh Espressif System. Dia juga memiliki WiFi dan Bluetooth bawaan. Nah,
ESP32 itu juga sangat populer untuk aplikasi yang berbasis IoT atau Internet of Things ya. Nah, dia juga memiliki dual core processor dan ESP32 itu mudah digunakan dengan Arduino IDE. Secara umum, STM32 itu biasanya lebih banyak digunakan untuk kontrol sistem dan industri. Sedangkan dari ESP32 itu lebih populer untuk aplikasi berbasis jaringan seperti IoT. Nah, lalu bagaimana sih konfigurasi timer pada STM32 dan ESP32? Nah, untuk konfigurasi timer pada STM32 itu timernya memiliki beberapa jenis seperti basic timer itu hanya untuk timing, lalu general purpose timer itu timing, PWM dan input capture, lalu ada advanced timer itu PMB yang lebih kompleks. Nah, konfigurasi timer pada STM32 itu biasanya melibatkan prescaler, counter, auto reload register, dan interrupt timer. Nah, timernya itu dapat digunakan untuk menghasilkan PWM, delay, atau interrupt periodik. Nah, sedangkan untuk konfigurasi timer pada ESP32 itu terdapat hardware timer yang dapat digunakan untuk menghasilkan interrupt berdasarkan waktu tertentu. Nah, ESP32 itu memiliki timer berbasis 64 bit counter, prescaler untuk mengatur kecepatan hitungan, dan interrupt timer. Lalu timer pada ESP32 itu biasanya sering digunakan untuk pengolahan waktu, pengolahan sinyal, pengaturan waktu, sistem real time, dan penjadwalan proses. Nah, demikian sedikit materi yang dapat bisa saya jelaskan tentang interrupt dan timer. Selanjutnya langsung saja ke bagian praktek tentang interrupt dan timernya. Baik, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan ketika di prakteknya, yaitu pertama-tama saya akan menjelaskan programnya terlebih dahulu. Nah, program yang akan saya bahas ini itu untuk ESP32 internal. Nah, ini tuh nanti akan aktif setiap 2 detik ya. Nah, jadi ketika interrupt terjadi, programnya itu nanti akan menambah nilai counter, menyalakan atau mematikan LED, serta menampilkan jumlah interrupt pada layar OLED-nya. Nah, di sini yang pertama-tama ada library yang digunakan ya di sini dari line 6 sampai line 9. Nah, ini tuh yang pertama itu library Arduino. Ini tuh sebagai library utama ya untuk menjalankan fungsi dasar Arduino pada ESP32. Lalu untuk yang wire ini untuk komunikasi I2C antara ESP32 dan OLED. Lalu untuk yang ada fruit ini library grafis ya yang digunakan untuk menampilkan teks atau gambar di OLED-nya atau LED-nya. Ada LCD-nya. Nah, di sini untuk yang kedua, ada fruit yang kedua ini library khusus untuk mengontrol OLED-nya. Nah, di sini menggunakan define LED pin 2, ini tuh artinya untuk menentukan pin LED yang digunakan yaitu GPIO 2 pada ESP32. Nah, lalu ini ada konfigurasi OLED-nya dari line 14 sampai line 16. Nah, ini tuh digunakan untuk menentukan spesifikasi layar OLED-nya. 128 itu lebar layar, 64 itu tinggi layarnya, lalu OLED reset -1 itu tidak menggunakan pin reset ya. Nah, selanjutnya ini ada object display. Nah, ini tuh untuk mengontrol tampilan pada OLED. Nah, ini di line 20 sampai 21 ini tuh merupakan konfigurasi timer dari interrupt. Nah, itu biasanya ini tuh digunakan untuk membuat hardware timer pada ESP32. Nah, lalu yang ini tuh untuk menghindari konflik data antara interrupt dan juga program utamanya. Lalu di line 23 dan 24 ini adalah variabel interrupt. Nah, variabel ini digunakan untuk menyimpan data interrupt-nya. Untuk yang ini interrupt count. Nah, ini tuh menyimpan jumlah interrupt yang akan terjadi. Lalu untuk timer flag itu digunakan sebagai tanda bahwa interrupt-nya itu telah terjadi. Nah, kata volatil itu digunakan karena variabel ini tuh dapat berubah baik di ESR maupun di program utamanya. Selanjutnya,
Selanjutnya di sini, nah ini tuh adalah fungsi interrupt service routine atau ISR ya. Nah, fungsi ini tuh akan dijalankan setiap timer interruptnya itu terjadi. Jadi untuk ini itu untuk mengunci akses data agar tidak terjadi konflik. Ini digunakan untuk menambah jumlah interrupt. Lalu ini memberi tanda bahwa interruptnya itu telah terjadi. Dan ini untuk memberi akses untuk membuka kembali akses datanya. Nah, di sini tuh ada fungsi setup ya. Untuk fungsi ini dijalankan sekali saat ESP32 itu pertama kali dinyalakan. Lalu di sini ada inisialisasi serial monitor digunakan untuk menampilkan informasi pada serial monitornya. Ini di sini ada konfigurasi LED. Ini tuh mengatur GPIO2 itu sebagai output untuk LED-nya. Dan ini tuh adalah inisialisasi OLED-nya. Alamat 0x3C itu merupakan alamat dari I2C OLED-nya. Jika OLED-nya itu gagal diinisialisasi, programnya itu akan berhenti dengan while true yang ini. Nah, ini itu adalah konfigurasi timer. Untuk 0 ini tuh artinya timer 0, 80 ini prescaler, dan true ini menghitung naik. Nah, dengan prescaler 80, maka 1 tik itu artinya 1 mikrodetik. Ini digunakan untuk menghubungkan timer dengan ISR, jadi timer akan menjalankan fungsi on timer ketika interrupt itu terjadi. Ini itu untuk mengatur waktu interrupt, artinya interrupt itu akan terjadi setiap 2 detik ya. Timer alarm enable itu untuk mengaktifkan timer, jadi timer itu mulai berjalan dan interruptnya itu akan aktif. Nah, ini ada fungsi loop, void loop. Nah, loopnya itu akan berjalan terus selama ESP32-nya itu tadi aktif. Nah, di sini itu dia akan mengambil data interruptnya. Jika interruptnya itu terjadi, maka flag-nya itu akan di-reset dan nilai interruptnya itu akan disimpan dalam variabel count. Nah, digital write di sini tuh fungsinya sebagai toggle LED. Jadi LED-nya itu akan berganti status on off setiap interruptnya itu terjadi. Lalu ini untuk menampilkan data di serial monitor. Jadi menampilkan jumlah interrupt yang sudah terjadi. Lalu ini dia akan menampilkan data di OLED-nya. Jadi OLED akan menampilkan count, lalu count itu jumlah interruptnya dan LED-nya. Dia akan on atau off. Nah, tampilannya itu nanti akan diperbarui menggunakan display ini. Nah, jadi kesimpulannya program ini tuh menunjukkan penggunaan timer interrupt pada ESP32 untuk menjalankan proses secara otomatis setiap 2 detik. Jadi ketika interrupt terjadi, sistem akan menambah nilai counter, mengubah status LED, serta menampilkan informasi pada OLED dan serial monitor. Dengan menggunakan interrupt, microcontroller dapat merespon kejadian secara efisien tanpa harus melakukan pengecekan terus-menerus seperti pada metode polling. Nah, demikian sedikit penjelasan programnya. Selanjutnya akan saya tampilkan video ketika prakteknya. Nah, ini adalah video ketika dipraktekkan tentang ESP32 internal. Nah, ini adalah tampilan programnya yang digunakan. Dan ini adalah tampilan outputnya. Baik, untuk yang kedua, dilanjutkan dengan saya akan menjelaskan mengenai ESP32 push button. Yang pertama-tama, di sini ada programnya. Nah, program ini tuh bertujuan untuk
menggunakan interrupt pada GPIO tombol untuk mendeteksi perubahan sinyalnya ketika tombolnya itu ditekan atau dilepas. Interrupt itu akan aktif dan program akan menghitung jumlah sinyal rising edge dan falling edge, kemudian menampilkan hasilnya pada OLED serta serial monitornya. Nah, selain itu LED-nya nanti juga akan berubah status setiap terjadi interrupt. Langsung saja di sini sudah pasti ada library yang digunakan untuk Arduino itu untuk fungsi dasar pemrograman Arduino pada ESP32, wire untuk komunikasi I2C antara ESP32 dan OLED. Lalu ada fruit, ini untuk library grafis menampilkan teks atau gambar pada layar, dan ada fruit yang kedua untuk mengontrol LED OLED. Nah, untuk konfigurasi pinnya ada di sini. Artinya, itu button pin 4 itu digunakan untuk tombol sebagai input interrupt-nya, lalu LED pin 2 atau GPIO 2 itu sebagai indikator LED-nya. Lalu di sini ada konfigurasi OLED-nya. Ini. Nah, konfigurasi ini tuh menentukan spesifikasi layar OLED-nya. Untuk screen width 128 ini sebagai lebar layar, lalu 64 pixel ini sebagai tinggi layar, dan OLED reset -1 itu berarti OLED-nya itu tidak menggunakan pin reset tambahan. Nah, objek display-nya ini dibuat dengan untuk mengontrol tampilan pada layar OLED. Selanjutnya, variabel interrupt. Nah, ini tuh artinya rising count. Rising count itu menyimpan jumlah perubahan sinyal dari low ke high, lalu falling count itu menyimpan jumlah perubahan sinyal dari high ke low, dan state change ini itu sebagai indikator bahwa interrupt-nya itu telah terjadi. Jadi kata volatil itu digunakan karena variabel ini dapat berubah di dalam ESR dan program utamanya. Lalu di sini ada fungsi interrupt service routine atau ESR. Nah, ini tuh akan dijalankan setiap terjadi perubahan sinyal pada tombol. Untuk isi fungsinya itu ada ini. Nah ya, penjelasannya itu jika tombol menghasilkan sinyal low, maka falling count-nya akan bertambah. Jika sinyalnya high, maka rising count-nya yang akan bertambah. Nah, variable state change-nya itu diubah menjadi true sebagai tanda bahwa interrupt telah terjadi. Nah, penggunaan IRAM ATTR ini bertujuan agar fungsi ESR itu disimpan di RAM sehingga dapat dieksekusi lebih cepat. Lalu di sini ada fungsi setup. Nah, fungsi setupnya itu dijalankan satu kali saat ESP-nya itu dinyalakan. Nah, inisialisasi serialnya itu ada ini. Nah, itu digunakan untuk menampilkan data pada serial monitor. Ini ada konfigurasi pinnya. Nah, artinya itu ketika input pull up itu digunakan agar tombol memiliki resistor pull up-nya, resistor pull up terminal, dan LED-nya itu diatur sebagai outputnya. Nah, dia akan menghasilkan interrupt. Nah, dia akan mengaktifkan interrupt ini. Nah, artinya tuh interrupt-nya itu dipasang pada pin tombol, dan fungsi ESR yang dipanggil itu adalah button ESR. Nah, mode change itu artinya berarti interrupt aktif ketika terjadi perubahan sinyal high ke low atau low ke high. Lalu ada inisialisasi OLED-nya. Sini. Nah, alamat 0x3C ini merupakan alamat dari I2C OLED-nya. Jika OLED gagal diinisialisasi, programnya itu akan berhenti menggunakan while true. Nah, tampilan awal OLED-nya itu nanti dia akan menampilkan teks awal GPIO interrupt lalu ESP32 plus OLED. Nah, ini menandakan bahwa sistemnya itu nanti siap digunakan. Lalu ada fungsi loop ini. Nah, ini tuh artinya dia akan berjalan secara terus menerus. Lalu untuk if state change ini itu jika terjadi interrupt, maka state change-nya itu akan di-reset menjadi false. Nah, data interrupt-nya itu diproses, lalu LED-nya akan berubah status dan data akan ditampilkan di serial monitor serta OLED-nya. Selanjutnya, menampilkan data di serial monitor.
Nah, serial monitor itu nanti akan menampilkan jumlah rising edge dan falling edge-nya. Contohnya tuh rising 5 dan falling-nya 5. Lalu ada mengubah status LED sini. Nah, LED-nya itu akan toggle setiap kali interrupt terjadi. Jika sebelumnya off, maka menjadi on, dan itu juga berlaku sebaliknya. Nah, dia nanti akan menampilkan data di OLED-nya. Jadi seperti interrupt counter, lalu di bawahnya ada rising 5 dan di bawahnya lagi ada falling 5. Nah, datanya tuh nanti akan bisa diperbaharui setiap kali tombolnya itu ditekan atau dilepas. Nah, kesimpulannya, program ini tuh menunjukkan penggunaan GPIO interrupt pada ESP32 untuk mendeteksi perubahan sinyal dari tombol. Jadi setiap perubahan sinyal itu akan memicu interrupt yang kemudian menghitung jumlah rising edge dan falling edge, mengubah status LED, serta menampilkan data pada OLED dan serial monitor. Dengan menggunakan interrupt ini, sistem itu dapat merespon kejadian secara cepat tanpa harus terus-menerus memeriksa kondisi tombol seperti pada metode polling. Nah, demikian sedikit penjelasan dari program yang kedua. Selanjutnya akan saya tampilkan videonya ketika praktek. Ini adalah video ketika ESP32 push button dipraktekkan, dan inilah tampilan program yang digunakan di ESP32 push button, bisa dilihat. Dan ini adalah outputnya ketika dia dijalankan. Selanjutnya, yang ketiga, saya akan menjelaskan untuk STM internal program timer 2 detik dengan menggunakan OLED-nya. Nah, program ini nanti itu digunakan untuk membuat sistem pengaturan waktu selama 2 detik menggunakan fungsi milis. Nah, jadi setiap 2 detik programnya itu nanti akan mengubah kondisi LED-nya on atau off, lalu menambah nilai counter, serta menambahkan informasi pada OLED dan serial monitornya. Langsung saja, di sini library yang digunakan adalah ini. Arduino itu untuk fungsi dasar pemrograman microcontroller seperti pin mode, digital write, dan milis. Lalu wire itu untuk komunikasi I2C antara STM32 dan OLED. Ada fruit, itu library grafis yang digunakan untuk menampilkan teks atau gambar di OLED, dan ada fruit neutral itu untuk mengontrol layar OLED-nya. Nah, di sini itu ada konfigurasi pin LED-nya, yaitu pin PC13 itu sebagai pin LED pada board STM32. Nah, jadi pada board STM32 itu LED itu sering menggunakan logika active low, artinya low itu LED-nya menyala dan high itu LED-nya mati. Lalu di sini ada konfigurasi OLED-nya. Untuk 128 itu adalah lebar layar OLED, 64 itu tinggi OLED, dan OLED reset -1 itu OLED tidak menggunakan bit reset tambahan. Kemudian nanti akan dibuat objek display ini. Nah, untuk mengontrol tampilan layar pada OLED-nya. Di sini ada variabel timernya. Jadi variabel ini digunakan untuk membuat timer berbasis fungsi milisnya. Di previous milis itu artinya menyimpan waktu terakhir saat timernya dijalankan, dan interval 2000 ini tuh artinya untuk menentukan waktu 2000 milisecond atau 2 detik. Di sini ada variabel programnya. Nah, artinya count itu untuk menghitung berapa kali LED itu telah berubah status, dan LED state itu untuk menyimpan kondisi LED-nya itu on atau off. Lalu fungsi setup di sini itu dijalankan sekali saat STM32 pertama kali dinyalakan. Lalu serial begin di sini itu untuk menampilkan informasi pada serial monitornya. Nah, ini ada konfigurasi LED-nya. Nah, artinya LED-nya itu diatur sebagai output, dan nilai high itu berarti LED-nya itu dalam kondisi mati karena LED itu bersifat active low. Selanjutnya, di sini ada display begin. Nih. Nah, ini tuh alamat 0,3C itu artinya alamat I2C dari OLED. Nah, jika OLED-nya tidak terdeteksi, maka program akan berhenti dengan while 1 ini. Lalu tampilan awal OLED-nya itu nanti dia akan menampilkan teks di timer 2 detik, di bawahnya itu LED
off. Nah, jadi itu tuh menandakan bahwa sistemnya itu nanti telah siap berjalan. Lanjut, di sini ada fungsi loop. Nah, fungsi loop itu nanti akan dijalankan secara terus-menerus selama mikrokontrolernya aktif. Nah, programnya ini tuh kan menggunakan milis ya untuk menghitung waktu. Ini current milis yang di sini. Nah, jadi milisnya itu digunakan untuk membaca waktu sejak mikrokontroler itu dinyalakan dalam milidetik. Nah, di sini itu proses timer 2 detiknya. Jadi programnya itu akan mengecek apakah waktu yang berlalu itu sudah lebih dari atau sama dengan 2 detik. Jika sudah, previous milisnya itu nanti akan diperbarui dan program menjalankan proses berikutnya. Lalu ada mengubah status LED di sini. Jadi digunakan untuk membalik kondisi LED-nya. Jadi kemudian kondisi LED itu tadi diatur di sini. Nah, artinya tuh ketika low, LED-nya tuh akan menyala dan high, LED-nya itu akan mati. Lalu di sini ada menambahkan counter ya, di count ini. Nah, variabel count-nya itu akan bertambah setiap 2 detik. Jadi, itu menunjukkan berapa kali LED-nya itu telah berubah status. Lalu di sini ada menampilkan data pada serial monitornya ya. Jadi serial monitor itu akan menampilkan jumlah perubahan LED-nya. Contoh outputnya tuh ada toggle ke-1, toggle ke-2, toggle ke-3. Nah, seperti ini ya, toggle ke. Nah, lalu menampilkan data pada OLED. Nah, OLED-nya tuh nanti akan diperbarui dengan informasi seperti timer 2 detik. Lalu di bawahnya tuh ada keterangan LED-nya, dia akan on atau off. Lalu di bawahnya lagi tuh ada count, itu jumlah toggle-nya. Nah, proses tampilannya tuh nanti akan dilakukan dengan ini yang di display. Kesimpulannya itu, program ini tuh menunjukkan penggunaan timer berbasis fungsi milis pada STM32 untuk menjalankan proses secara periodik setiap 2 detik. Jadi setiap interval waktu tersebut, sistem akan mengubah kondisi LED, menambahkan nilai counter, serta menampilkan informasi pada OLED dan serial monitor. Nah, metode ini tuh sering digunakan sebagai alternatif non-blocking delay, sehingga program tetap dapat menjalankan proses lain secara bersamaan. Demikian sedikit penjelasan program untuk SM Internal ini. Selanjutnya langsung saja video hasil prakteknya. Video ini adalah program dari STM32 internal yang digunakan, bisa dilihat seperti ini. Nah, dan selanjutnya ini adalah hasil outputnya ketika rangkaian dan ketika program tersebut dijalankan di rangkaiannya. Bisa dilihat ada timer, LED, dan count-nya. Selanjutnya yang terakhir, di sini saya akan menjelaskan mengenai projectnya, yaitu kali ini kelompok saya membuat program membuat animasi bitmap pada OLED ya. Jadi menggunakan Arduino. Jadi programnya ini itu bisa digunakan untuk menampilkan animasi pada layar OLED dengan cara menampilkan serangkaian gambar atau frame bitmap secara berurutan. Jadi setiap frame yang ditampilkan dalam interval waktu tertentu sehingga menghasilkan efek animasi bergerak pada layar OLED. Library yang digunakan biasa seperti ini menggunakan Arduino itu untuk fungsi dasar Arduino seperti setup, loop, dan delay, lalu wire untuk komunikasi I2C antara microcontroller dan OLED, lalu ada Fruit, library grafis yang menyediakan fungsi untuk menggambar teks, garis, dan bitmap, lalu ada Fruit yang terakhir itu untuk mengontrol OLED-nya. Sini konfigurasi layar OLED-nya seperti sebelum-sebelumnya. Untuk screen B128 itu lebar layar OLED-nya, lalu height 64 itu tinggi layarnya, lalu OLED reset -1 itu tidak menggunakan pin reset, lalu OLED 0x3C itu adalah alamat I2C-nya dari OLED. Jadi kemudian objek displaynya itu ini itu untuk mengontrol tampilan OLED-nya. Lalu konfigurasi frame animasinya sini itu frame width itu lebar gambar animasinya, lalu frame height itu tinggi gambar animasi, dan frame delay-nya itu waktu jeda antar frame dalam milidetiknya. Ini juga ya. Nah, nilai 53 milisecond ini tuh menentukan
kecepatan animasinya. Jadi semakin kecil nilainya, animasinya itu akan bergerak semakin cepat. Lalu di sini ada data frame animasinya ya. Jadi frames itu artinya array yang menyimpan semua gambar animasi. Lalu 301 di sini itu jumlah frame animasinya. 1024 itu jumlah byte data dalam setiap frame. Lalu fragment itu menyimpan data pada flash memory agar tidak memenuhi RAM. Jadi setiap framenya itu berisi data bitmap yang merepresentasikan gambar pixel pada OLED-nya. Jadi contoh isi framenya tuh ada ini ya. Ini ada banyak sekali. Jadi ini tuh nilai untuk menentukan pola pixel yang akan ditampilkan pada layarnya. Langsung saja. Nah, di sini ada ini define frame count, itu untuk menghitung jumlah frame secara otomatis. Jadi size of frame itu itu ukuran seluruh array, lalu yang dia menggunakan 0 itu artinya ukuran satu framenya. Hasilnya itu nanti ada jumlah total frame animasi. Lalu di sini ada fungsi setupnya untuk dijalankan satu kali ketika microcontrollernya itu dinyalakan. Lalu ada inisialisasi OLED di sini. Itu untuk memulai komunikasi dengan OLED, dan jika OLED-nya itu tidak ditemukan, maka dia ke while true di sini. Nanti di programnya akan berhenti, lalu layarnya itu akan dibersihkan dengan display clear display-nya ini. Lalu lanjut ke variable frame di sini. Variabel ini tuh digunakan untuk menyimpan nomor frame yang sedang ditampilkan. Lalu di sini ada fungsi loopnya atau void loopnya, ini akan berjalan terus-menerus secara microcontrollernya aktif. Di sini dia juga akan membersihkan displaynya, jadi untuk menghapus tampilan frame sebelumnya sebelum menggambar frame baru. Lalu ini untuk menentukan posisi framenya. Di kode ini tuh digunakan untuk memposisikan gambar animasi di tengah layarnya. Jadi jika ukuran framenya itu sama dengan ukuran layar, maka posisi akan berada tepat di tengah. Lalu di sini dia menampilkan bitmap framenya. Jadi untuk menampilkan gambar bitmap pada OLED-nya, parameternya untuk XY ini tuh posisi gambar, lalu frame ini data frame yang ditampilkan, lalu frame width ini tuh untuk lebar gambar, dan frame height-nya ini tinggi gambar, lalu angka 1 di sini tuh warna pixelnya itu putih. Nah, di sini dia akan mengirim data ke OLED-nya di sini. Jadi untuk mengirim buffer gambar ke layar OLED sehingga gambarnya itu nanti bisa muncul. Nah, di sini dia untuk mengganti frame animasinya. Jadi framenya itu akan bertambah 1 setiap loop. Jadi jika sudah mencapai frame terakhir, maka dia akan kembali lagi ke frame yang pertama. Jadi hal ini tuh membuat animasinya tuh berjalan secara berulang ya. Yang terakhir di sini ada delay antar framenya untuk mengatur kecepatan animasinya. Nah, jadi ketika delay-nya tuh 53 milisecond, animasinya itu akan berjalan sekitar 18-19 frame per detiknya. Jadi kesimpulannya, programnya digunakan ini tuh untuk menampilkan animasi pada OLED. Jadi menggunakan data bitmap yang disimpan dalam array framenya. Setiap frame yang ditampilkan itu secara berurutan dengan interval waktu tertentu sehingga menghasilkan efek animasi. Teknik ini sering digunakan pada microcontroller untuk menampilkan logo animasi, karakter bergerak, atau efek visual pada layar OLED-nya. Nah, demikian sedikit penjelasan tentang program yang digunakan untuk proyek. Selanjutnya langsung saja ke videonya ketika programnya ini tuh dijalankan. Video ini adalah video yang berisi tentang proyek yang dibuat oleh kelompok kami. Nah, bisa dilihat programnya yang digunakan. Nah, proyek ini itu kelompok kami membuat animasi grafis. Jadi dia nanti akan menampilkan gambar di LCD-nya. Bisa dilihat programnya, ini programnya ada panjang, ada banyak.
Nah, ini dipercepat untuk programnya. Nah, ini ke bagian bawah programnya. Nah, lalu ini adalah tampilan outputnya dari project yang dibuat oleh kelompok kami. Itu ada sebuah tulisan dan juga gambar grafisnya. Demikian sedikit penjelasan tentang materi yang kedua, interrupt dan timer, yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila sebelumnya ada kesalahan dalam penjelasan maupun penyebutan. Terima kasih sudah mendengarkan dan menonton video ini hingga selesai.